Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penuntun hidup kita untuk sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian bunyinya saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itulah yang akan kita renungkan untuk sepanjang hari ini saudaraku. Tema atau topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini pagi ini adalah bicara tepat yang bermanfaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita salah dalam mempergunakan mulut kita berbicara, sehingga kita tidak tahu bahwa ada banyak orang yang terdampak dari perkataan-perkataan kita yang tidak tepat itu saudara. Di sebuah jaket yang dipakai oleh seorang penumpang bis kota, ada sebuah tulisan diungkapkan dalam jaketnya itu mengatakan demikian: Jurnal Nasional, bicara tepat bawa manfaat, kata saudara. Entah apalah maksud sebenarnya dari ungkapan itu, tetapi seandainya ungkapan itu benar-benar menjadi sebuah komitmen saudara dan dilakukan secara sungguh-sungguh, sudah pasti suasana kehidupan ini akan semakin baik dan akan ada keakraban dan akan ada perasaan yang saling pengertian, saling memaklumi, dan saling membantu, mengasihi, dan saling membangun saudara. Itu pastinya. Ya, namun jika ungkapan tersebut hanyalah sebuah janji kosong, ya, kalau itu hanya sebuah janji kosong sekalipun itu, maka sebaiknya seharusnya orang percaya harus mampu dan berusaha mewujudkan ungkapan itu, karena kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi seperti yang dimaksudkan di ungkapan tersebut. Tanpa ungkapan itu pun tadi, kita sebagai orang beriman dituntut untuk melakukannya. Tetapi sayangnya saudara, kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang percaya justru tidak lebih baik daripada orang-orang yang kita katakan tadi. Itu persoalannya saudara. Karena apa yang kita katakan seringkali atau ya jarang membuat orang, tidak jarang ya kalau saya katakan, membuat orang sakit hati dengan kita, bahkan tersinggung dengan perkataan-perkataan kita. Kalau kita katakan kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita orang percaya, tetapi perkataan-perkataan mulut kita seringkali menjadi sebuah duri yang menusuk dalam menyakiti hati banyak orang di sekeliling kita. Suatu ketika seorang pengurus gereja bermaksud menegur seorang jemaatnya saudara. Tetapi pengurus gereja tersebut tanpa disadari dia berbicara begitu keras dan kasar saudara. Ya, akhirnya anggota jemaat yang ditegur itu tersinggung. Sejak saat itu anggota jemaat ini tidak pernah lagi masuk gereja, karena perkataan yang kasar, yang keras dari pengurus gereja tersebut. Lalu setelah diusut, ternyata memang benar jemaat tersebut mengatakan bahwa saya tidak suka dengan pengurus gereja itu yang terlalu kasar cara ngomongnya katanya. Sudah kasar, baru keras lagi, lalu tidak tahu bicara lagi, dan seterusnya saudara. Dan ketika hal itu memang dikonfirmasi kepada pengurus gereja itu, dengan santai ia menjawab, ya cara saya memang bicara seperti itu, dan itu sudah menjadi gaya bicara saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pengurus gereja tersebut alasan klasik sebenarnya. Tetapi saudara,
Bukankah itu hanya untuk membela diri saja? Membenarkan diri atas kekurangan, kelemahan dalam berkata-kata seperti yang sudah kita katakan tadi. Saya katakan itu menjadi sebuah pembelaan diri sebenarnya yang tidak baik. Karena kalau memang kita mau berubah, kalau kita memang mau diubahkan, maka apapun yang menjadi keburukan-keburukan kita sebagai orang percaya pasti akan bisa diubah, saudara. Jadi jangan bercokol kalau itu pun kelemahan kita, memang sudah gayaku seperti itu dan seterusnya. Itu tidak perlu kita ungkapkan. Kalau kita sadar bahwa dengan perkataan kita orang tersakiti, berarti tidak baik, kita perlu berubah. Itu maksudnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menasihatkan bahwa orang yang sudah mengenakan manusia baru harus terus-menerus diperbaharui hidupnya sebenarnya. Apalagi kita menjadi aktivis, menjadi pelayan, menjadi orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Seharusnya kita harus menjadi pribadi yang terlebih dahulu mau dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Tuhan sendiri. Dalam konteksnya di sini Paulus sedang mengutarakan masalah berbicara sebenarnya. Dibaharui dari sehari ke sehari, itu konteksnya dalam hal berbicara, saudara. Bicara memang mudah, tapi untuk bicara dengan tepat sangatlah sulit. Ngomong itu gampang, tapi untuk ngomong yang baik, yang tepat itu yang tidak, terkadang kita tidak bisa mengerti, sulit, saudara. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, setiap orang percaya haruslah sebenarnya mampu berusaha untuk bisa bicara dengan tepat, sehingga bicaranya itu dapat bermanfaat. Inilah yang akan kita renungkan pagi ini. Mari kita menjadi sebuah pribadi dimanapun dan siapapun kita mendengar renungan ini, memperhatikan dulu saat ini bagaimanalah cara kita berbicara selama ini. Apakah bermanfaat atau justru menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang mendengarkan kita bicara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini kita akan belajar 3 hal yang dimaksudkan oleh Paulus tentang berbicara yang tepat, yang membawa manfaat ini. Di mana kita harus belajar itu? Yang pertama, tepat secara waktu. Kalau berbicara, perhatikan waktunya. Harus tepat waktunya, saudara. Kenapa itu penting kita belajar? Dalam Amsal 25 ayat 11, di sana Salomo mengatakan, saudara, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Luar biasa, saudara. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu berharga, saudara. Itu indah, itu menarik, dan itu disukai orang. Mungkin isi dari perkataan kita bisa benar, bisa saja. Tetapi kalau kita menyampaikan perkataan itu tidak tepat waktunya, maka bisa saja apa yang kita katakan itu menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengarkannya. Sehingga kita tidak jarang katakan, maksudku baiknya. Ya, tidak kita salahkan maksud perkataan kita. Bisa saja itu benar isinya, tetapi karena tidak tepat waktunya menjadi batu sandungan. Kita perhatikan kalau kita ngomong, baiklah kita bicara tepat secara waktu. Itu yang dilihat di sini. Itu sebenarnya kita tidak bisa beralasan, maksud saya sebenarnya baik, karena diperlukan kepekaan untuk bisa bicara tepat pada waktunya. Tidak asal bicara. Itu yang perlu. Kita perlu melihat keadaan orang yang kita ajak bicara itu, dan orang-orang di sekitarnya yang mungkin saja mendengar apa yang kita bicarakan, supaya perkataan itu benar-benar menjadi seperti buah apel emas di pinggan perak itu, saudara. Berharga, mulia, disukai orang, bermanfaat. Itu maksudnya. Sehingga perhatikanlah, kalau kita bicara, kalau kita berkata-kata, marilah berbicara tepat waktu. Letakkan kata-katamu pada waktu yang tepat, jangan di waktu yang sembarangan. Yang kedua adalah tepat dalam arti benar. Artinya kalau kita berbicara, pastikan yang kita bicarakan itu tepat dan dalam artinya benar. Jangan asal ngomong, itu maksudnya, saudara. Bukan saja dalam waktunya tepat, tetapi dalam hal isi yang kita bicarakan pun harus tepat, harus benar. Jangan gombal, jangan ngawur, jangan omong kosong, saudara. Paulus memakai istilah di sini, perkataan yang baik untuk membangun. Artinya isinya benar-benar bermanfaat. Tidak hanya sekedar ngomong, itu maksudnya, saudara. Jadi itu berarti bahwa perkataan itu haruslah menjadi perkataan yang benar.
perkataan yang suci, perkataan yang tulus, bukan perkataan sembarangan, bukan perkataan dusta, dan bukan perkataan-perkataan kotor yang tidak bermakna. Bisa saja kita berbicara tepat waktu, tetapi perkataan kita ngawur, maka itu akan menjadi batu sandungan, saudara. Itu maksudnya. Dan itu berarti juga ketika kita mengeluarkan perkataan yang tidak benar, perkataan dusta dan perkataan kotor, maka pasti perkataan itu akan menjatuhkan orang lain. Dan dengan siapa kita berbicara, pasti akan menjatuhkan. Sama seperti tadi pengurus gereja, maksudnya menegur, tapi karena dia terlalu keras dan kasar, tidak benar perkataannya. Maksudku baik katanya, tapi sebenarnya isinya itu tidak benar. Jadi pastikan kalau kita membicarakan sesuatu pembicaraan, pastikan apa yang kita bicarakan itu benar. Jangan gosip, jangan hoax. Itu maksudnya, saudara. Pastikan dulu isi pembicaraan kita pembicaraan yang benar. Yang ketiga adalah kalau berbicara, tepatlah dalam arti berkualitas. Mari belajar supaya apa yang kita bicarakan menjadi pembicaraan yang berkualitas, saudara. Itu maksudnya. Dalam Amsal 10 ayat 19, Salomo mengajarkan di sana bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, saudara. Jadi tepat dalam arti berkualitas, disaring benar perkataan itu, diperhatikan benar apa yang mau dikatakan itu. Jadi kalau istilah orang katakan, dijilat dulu lidah kita sebelum kita ngomong, supaya kita rasa apa yang sedang mau kita katakan itu. Itu maksudnya, saudara. Fakta membuktikan bahwa dunia sedang mencari orang yang kalau berbicara dapat dipegang kata-katanya, berintegritas perkataannya, saudara. Tidak pelin-pelan. Karena persoalan besar seringkali terjadi justru dari banyaknya kata-kata, tetapi tidak ada fakta dari apa yang kita katakan. Sehingga pastikan dulu yang kita katakan ini berkualitas, bisa diuji, teruji, saudara, kualitasnya. Itu penting bagi kita. Maka terjadilah kesalahpahaman, terjadilah permasalahan yang seharusnya tidak perlu kalau bicaranya berisi dan berkualitas. Sehingga tolemak, kalau orang Batak bilang tolemak nganetusan nedok nih, holam madok doi botoi. Apa itu, saudara? Sering terjadi seperti itu. Sudah kita tahu itu hanya ngomong doangnya itu, karena tidak ada kualitas ngomongnya. Itu yang perlu kita tahu pada pagi hari ini. Jadi seperti tema kita tadi, bicara tepat yang bermanfaat. Apalagi di situasi sulit seperti ini, kita perlu mempergunakan mulut kita untuk selalu berkata yang tepat secara waktu, yang tepat dalam arti benar kata-katanya dan berkualitas. Kita lihat sekarang begitu banyaknya berita-berita hoax, saudara, tentang semua hal yang sedang ada sekeliling kita. Banyak orang yang sedang berusaha membuat berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kebenaran ini sekarang. Betapa sering kita menjadi batu sandungan terhadap orang lain hanya karena perkataan kita. Sadarkah, saudara, berapa banyak orang yang sudah tersandung oleh karena perkataan saudara? Berapa banyak orang yang sudah tersakiti hanya karena cara bicara saudara? Berapa banyak orang yang pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan hanya karena cara ngomong kita yang tidak baik, yang selalu menyakiti hati mereka? Berapa banyak orang yang akhirnya mereka terhilang hanya karena perkataan-perkataan kita yang tidak berkualitas? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan, juga introspeksi bagi kita. Di pagi yang indah ini, Tuhan mau menuntun kita supaya hari ini benar-benar menjadi hari yang baik bagi kita. Hari di mana kita mau belajar untuk mempergunakan mulut kita berkata-kata seperti saya katakan, berbicara tepat, bermanfaat, saudara. Itulah. Jadi ingatlah, dengan mulut kita bisa diberkati Tuhan, tetapi dengan mulut juga kita bisa kena hukuman Tuhan, saudara. Itu sebabnya dengan bicara kita bisa membangun sekaligus juga bisa menjatuhkan dan menghancurkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara, bicaralah dengan tepat, bicaralah dengan benar,
bicaralah dengan berkualitas, supaya setiap orang mendengarkan kita, mereka terbangun imannya, mereka semakin diberkati hidupnya, dan mereka semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kalian memberkati saudara yang mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, sehingga kita tertolong menjadi pribadi yang selalu mampu untuk berkata-kata yang baik, mampu berkata-kata yang benar, mampu berkata-kata yang berkualitas, sehingga kita semakin diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita juga. Itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Akhirnya saudara, Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan renungan ini. Saya akan memimpin saudara berdoa. Baiklah kita merendahkan diri depan Tuhan, supaya kita bisa melihat kehidupan kita, perkataan-perkataan kita selama ini di bawah terang kebenaran firman ini. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Lihatlah kehidupan kami di bawah terang firman-Mu yang kami terima dalam renungan inspirasi pagi ini. Berkati setiap kami yang sering kali memanfaatkan mulut kami menyakiti banyak orang dengan kata-kata kami. Tetapi ketika kami mendengarkan renungan ini, bantulah kami Tuhan, supaya mulut kami ini boleh kami pakai berkata-kata tepat dan bermanfaat. Itulah kerinduan kami pagi ini. Setiap umat mau mendengar, bantu mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit hamba terus berdoa. Dimanapun mereka saat ini yang mendengarkan renungan ini, dalam kondisi sakit, terbaring di rumah sakit, ada di rumah, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu tertumpang atas mereka dan kuasa-Mu mengalir, mengangkat setiap sakit penyakit mereka, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus hari ini mereka dikuatkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami hari ini, supaya kami boleh meraih segala kebaikan-Mu, berjalan dalam kemenangan Kristus, untuk menikmati berkat Tuhan, memenuhkan sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat. Ingat, mari kita hari ini belajar untuk berbicara tepat dan bermanfaat. Kalau saudara mempunyai pergumulan atau beban yang berat dan rindu didoakan, kami bersedia untuk berdoa bagi saudara. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan mendukung dan mendoakan saudara. Dan biarlah kiranya dengan renungan ini kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.